Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata ya. Masih tentang review laporan keuangan kuartal 2 ya. Kali ini yang saya akan bahas adalah SMDR ya, Samudra, dimana dia kuartal 2 nya naik ya, dan segera bagi dividen nih ya. Makanya mungkin ada beberapa penonton channel ini yang request untuk dibahas ya. Nah, misalnya ini nih, Bang, bahas SMDR please. SMDR Bang ya, mungkin karena bagi dividen interim ini gitu ya. Nah, jadi kali ini akan kita review ya laporan keuangan kuartal 2-nya, dan juga nanti mungkin ada pembahasan sedikit soal chart ya, secara teknikal seperti apa gitu ya. Oke, let's go. Oke, Samudra nih ya. Tagline-nya saat ini ya keren ya. Those who can steer can sail in any wind. Yeah. Jadi semua bisa diterjang lah gitu ya. Oke. PT Samudra Indonesia Tbk adalah perusahaan transportasi kargo dan logistik terintegrasi ya. Perusahaan mulanya berdiri pada tahun 49 sebagai perusahaan agen pelayaran bernama NV Ista. Perusahaan Belanda mungkin ya. Terus pada tahun 53 pendiri perseroan Sudarpo Sastro Satomo mengambil alih NV Ista. Kemudian tahun 64 melalui NV Ista, Instel dan SHVI yang dikendalikannya dilakukan penggabungan dan nama usaha diubah menjadi PT Perusahaan Pelayaran Samudra ya, Samudra Indonesia. Jadi historinya cukup panjang ya, bermula dari tahun 49 ya. Tapi resmi jadi Samudra Indonesia itu di tahun 1964 ya. Lalu teman-teman bisa bacalah historinya di sini ya. Tahun 67 mulai pelayaran antar pulau di Indonesia ya, lalu mendirikan perusahaan angkutan darat, menyediakan jasa logistik ya, lalu memasuki jasa bongkar muat tahun 86 ya, terus dia terus berkembang ya, jasa pelayaran kontainer feeder tahun 90 dan seterusnya ya, dan tahun 99 dia listing ya di bursa Efek Jakarta nih. Oke. Oh ya, sebelum di Jakarta dia listing di sini nih, di Singapura nih. Tahun 97 ya. Jadi ya keren juga ini ya. Oke, lalu tahun seterusnya ya. Tahun 2005 memulai usaha transportasi LNG ya. Tahun 2012 bahkan dia mengelola terminal LNG nih. Oke, lalu ya masuk ke pelabuhan ya. Nih, mendirikan unit usaha jasa pendukung pengelolaan pelabuhan di tahun 2016. Lalu ada usaha cold storage juga nih. Oke. Dan apa nih? Ke Malaysia ya, ekspansi ke Malaysia, menyediakan layanan inland transportation di Malaysia. Jadi inland itu pasti angkutan darat lah gitu ya. Pakai truk gitu mungkin ya, dan seterusnya ya. Bisa teman-teman baca history yang cukup menarik dari Samudra ini, tinggal di pause aja videonya ya. Oke, jadi secara garis besar ada 4 sektor bisnis yang digeluti ya oleh SMDR ini, yaitu yang utamanya ya shipping ya, pelayaran gitu ya, kapal. Lalu ada pelabuhan ya, mengelola pelabuhan juga ya, termasuk ini ya, port equipment maintenance and repair. Jadi sampai service repair juga dia menguasai gitu. Lalu ada logistik ya, dari pergudangan sampai yang tadi ya, inland transportation ya, bahkan dia udah sampai Malaysia tadi, inland transportation ya. Dan services lainnya ya, mulai dari consulting ya, lalu ada sampai ke IT service, bahkan dia sampai ke meeting, incentive, conference and exhibition ya, dan mulai merambah ke properti juga nih Samudra. Jadi ya semakin tahun semakin melebarkan sayap bisnis kemana-mana nih ya si Samudra. Oke, saat ini komposisi kepemilikan dari Samudra Indonesia ya, mayoritas dikuasai oleh PT Samudra Indonesia Tangguh sebesar 57,98%. Lalu masyarakatnya ada 26% lah gitu ya. Dan ada satu lagi PT di sini, PT Ngrumat Bondo Utomo ya, yang menguasai 15,19% ya. Oke, ini wilayah operasinya ya. Ya di Indonesia di seluruh pulau dia ada ya, dan di luar negeri juga banyak nih ya cabang-cabangnya. Bisa teman-teman lihat di sini.
Terus SMDR ini ya, kalau saya perhatikan tuh sering nongol di portal berita ya, portal berita online ya, terutama di portal beritanya Kontan ya, misalnya di Februari ini ya, ini tanggal 6 Februari kan ya, berita tentang rencana ekspansi ya, bukan ya ekspansi lah, menambah armada ya 12 kapal gitu di tahun 2024 ya, itu Februari ya. Lalu di bulan Juni nih lumayan banyak juga ya nongol berita di website yang tadi saya sebutin ya, dan sering tuh beritanya sebenarnya sama aja gitu ya, tapi dia nongolnya berkali-kali gitu. Misalnya di sini ya, Samudra Indonesia realisasikan penambahan 8 armada ya. Kata dia berencana menambah 12 ya. Nah, ini update-nya lah ya. 8 armada sudah datang ya hingga Mei 2024. Nah, ini beritanya kan 11 Juni ya. Lalu di 26 Juni ya ada berita lagi nih ya. Pelemahan rupiah tak berdampak signifikan terhadap bisnis Samudra Indonesia. Itu tanggal 26 Juni. Di 27 Juni ya, besoknya tuh ya nongol lagi berita tuh ya di Kontan juga itu ya. Berita yang tadi udah nongol sebenarnya. Ini kan tentang 8 kapal yang sudah datang ya. Tadi kan di 11 Juni udah nongol tuh ya. Berita tentang penambahan 8 armada ya. Nah, di 27 Juni nongol lagi tuh ya, berita yang sama lah ya, intinya ya. Lalu di tanggal yang sama ya, 27 Juni ya. Ini jam apa sih? Beda 1 jam dong ya. Setengah 7 nih, jam 7.48 ya. Nongol lagi berita harga saham dinilai murah di Rut Samudra Indonesia bersiap menadah gitu ya. Baru bersiap doang nih. Ya, terus di sini ya kata-kata dari si dirutnya ya, siapa? Pak Bani ya, mana namanya ya? Ya itulah ya, ini ya Dirut SMDR ya, Bani Mulya. Ini ya, ini komentar dia nih, akan kami sedang terus-menerus mempelajari dan memikirkan bagaimana memperbaiki valuasi saham SMDR karena SMDR under value gitu ya. Nah, berdasarkan keterbukaan informasi BI, si dirutnya ini sudah memiliki 0,277% ya. Jadi dia baru berencana aja gitu ya. Nah, secara perusahaan belum ada rencana nih ya di atasnya. Secara pribadi saya mungkin ada rencana buyback ya, baru rencana doang nih ya. Jadi berita gitu ya. Oke, nggak tahu ya sekarang udah dibeli apa enggak ya. Tapi intinya di per 27 Juni itu dirutnya itu emang sudah memiliki 0,27% saham ya, alias 45 jutaan lembar saham lah gitu ya. Oke, itu di tanggal yang sama ya, 2 berita ya. Di tanggal yang sama lagi nih, 27 Juni ya. Oh, ini lebih awal lagi ya, jam 5.20 WIB bahkan ya, pagi-pagi bener nih ya. Beritanya SMDR bidik proyekan pelabuhan ya. Ya, terus beritanya di sini ya banyak sih rencana ekspansi. Beberapa di antaranya adalah rencana proyek pelabuhan. Mungkin insya Allah di tahun ini gitu ya. Ini baru rencana juga nih ya, sama kayak tadi rencana nadah tuh ya di rootnya. Oke, jadi di tanggal yang sama 3 berita aja tuh ya. Nah, berikutnya ya 3 Juli nih ya, berarti kan yang seminggu kemudian ya nongol lagi berita ya, begini upaya Samudra Bisnis Indonesia pertahankan kinerja bisnis ya. Ya, dengan neraca dan posisi kas yang kuat bla 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 gitu ya. Intinya gitulah ya. Nah, yang menariknya itu besoknya nongol lagi gitu ya, Kamis 4 Juli. Samudra Indonesia optimis dengan prospek bisnis pada sisa tahun ini, dan kalimat beritanya itu sama gitu ya. Ini kan yang tanggal 3 Juli nih, dengan neraca dan posisi kas yang kuat bla bla bla. Di 4 Juli itu sebenarnya sama ya, dengan neraca dan posisi kas yang kuat bla 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 gitu ya. Sama ini intinya ya. Jadi ya beda sehari nongol berita judulnya sih beda gitu ya. Begini upaya Samudra Indonesia optimis. Nah, tapi inti beritanya sama gitu ya. Komentar manajemennya ketika RUPS ya. Kalau nggak salah RUPS tanggal 27 Juni itu tadi ya, yang di tanggal tersebut tuh sampai ada 3 berita gitu yang nongol ya di tanggal yang sama. Nah, ini menarik ya, dia sering nongol berita gitu ya. Nanti kita lihat lah ya pengaruhnya pas lagi berita-berita itu nongol, pengaruh ke harga saham SMDR gimana gitu, nanti kita bahas ya ketika kita lihat chart SMDR ya. Jika teman-teman berminat nanti makanya jangan di skip ya videonya, nanti ada kita lihat lah apakah ada pengaruhnya gitu ya berita-berita ini nongol ya, atau nggak ada pengaruhnya gitu ya. Tentu saja kalau kita berpikir kenapa sering nongol berita sih nih, beritanya diulang-ulang lagi ya, apakah ada maksud tertentu nih ya, tanda kutip ya. Oke, nanti kita bahas lah ya. Oke, sebelum kita lanjut saya ingin mengajak teman-teman yang mungkin saja baru mampir di channel ini untuk mensubscribe channel ini, dan jangan lupa untuk klik loncengnya agar tidak ketinggalan notifikasi. Dan jika dirasakan video-video di channel ini bermanfaat, saya minta tolong untuk like, comment, and share-nya.
Dan teman-teman juga sudah bisa ya mensupport channel ini dengan membeli super thanks ya untuk channel ini, atau bisa juga dengan cara ya misalnya ada iklan nongol gitu ya di video. Saya nggak tahu sih nongol apa enggak ya iklan di sini. Bisa dengan cara misalnya tidak di skip lah gitu videonya ya. Mungkin akan menambah gitu ya, tapi nggak tahu juga sih. Tapi ya jika teman-teman secara sukarela lah ya, kalau tidak makan kuota gitu ya pakai wifi ya bisa lah menolong dengan cara tidak men-skip ya salah satu iklan yang nongol di video-video channel ini ya. Oke, terima kasih. Kita lanjut. Oh, sebelum lanjut masih ada lagi nih ya promosi video sendiri ya, dimana sudah ada review beberapa emiten yang rilis laporan keuangan kuartal 2-nya ya, seperti Astra, lalu MPMX, dan salah satu emiten batubara yang kuartal 2-nya cukup bagus ya. Dan juga salah satu produsen plastik yang sering bagi dividen ya. Jika teman-teman berminat nonton video-video ini, nanti linknya bisa cari di kolom deskripsi ya. Untuk yang MPMX nanti linknya saya taruh di pojok kanan atas. Oke, kita review dulu SMDR ini di 2023 kurang bagus ya, dimana sebelumnya di tahun 2022 kan dia luar biasa ya, profitnya bisa sampai 3,16 triliun ya. Dari kuartal 2 tuh pendapatannya turun 31% dan profitnya turun setengah dalam ya, 64% ya, menjadi hanya 1,14 triliun gitu ya. Dan di kuartal 1 2024 performansnya masih belum membaik ya, karena pendapatannya turun 22% dan juga profitnya turun 61% dibandingkan kuartal 1 2023 ya. Nah, ini laporan keuangan kuartal 2-nya, jadi digabungkan ya kinerja selama Januari sampai dengan Juni 2024, di mana di sini pendapatannya turun 17,85% ya. Lumayan membaik berarti ya, karena kan di kuartal 1 pendapatannya turun 22% ya. Sekarang turun 17% aja gitu ya. Untuk biaya jasanya tuh ada bisa ditekan ya sebesar 10,98% dan laba brutonya turun 29,83% ya. Tapi laba bersihnya nih jadi turun 56,5% ya. Nah, kalau kita lihat di sini itu karena paling besar dipengaruhi oleh, karena di sini nih ada kerugian lain-lain ya, dimana di tahun lalu dia malah untung ya. Untung lain-lain sebesar 11,7 juta dolar, tapi di 6 bulan tahun 2024 itu dia malah mengalami kerugian lain-lain sebesar 5 ribuan dolar gitu ya. Jadi penyebab utamanya itu tuh ya, karena kan selisihnya 11 juta dolar tuh ya. Jadi nggak heran kalau laba brutonya cuma turun 29%, tapi laba bersihnya tuh turun 56% ya. Nah, kalau kita di ya lain-lainnya itu apa ya di sini ya? Ada klaim asuransi ya, terus di sini ada lain-lain juga tapi nggak dijelasin lain-lainnya apa gitu ya. Jadi cuma di sini ada kerugian lain-lain sebesar 552.000 dolar ya, padahal di tahun lalu tuh keuntungan lain-lain 10,4 juta dolar ya. Nah, sayangnya ini tidak dijelaskan ya lain-lain itu apa gitu. Saya udah coba-coba cari, nggak ada gitu ya. Jika teman-teman ada yang tahu ya lain-lain ini apa ya, bisa tuliskan di kolom komen gitu ya. Jadi ya menurut saya agak aneh kalau tidak dijelaskan ya. Pendapatan yang lumayan besar gitu ya, misalnya di tahun lalu kan 10 juta dolar tuh apa gitu ya, pendapatan lain nggak dijelasin ya. Apakah jual aset gitu ya, apakah perusahaan ini ada jual beli saham gitu ya, beli saham lain terus dijual gitu ya. Saya nggak tahu lah intinya, karena di laporan keuangannya nggak dijelasin secara detail gitu ya. Oke, ini ada breakdown dari pendapatannya, di mana pendapatan utamanya dari freight income ya, lalu ada juga dari jasa forwarding maupun pengurusan pelabuhan ya. Terus yang ketiga itu dari container equipment service cargo handling, dan ada yang charter nih ya, sekitar 24,5 juta dolar ya. Lalu lain-lainnya ini 16,2 juta dolar. Jadi dari freight income-nya turun cukup dalam ya, sedangkan untuk yang di port services-nya itu naik ya. Untuk container equipment services cargo handling juga naik ya. Untuk yang charter nih, yang sewa kapal juga naik ya. Lain-lainnya turun dikit ya. Jadi memang freight income ini turun cukup banyak ini ya di tahun 2024. Oke, ini pasar geografis dari samudra ya, di mana di sini mayoritas di lokal ya, Indonesia. Lalu yang kedua itu di Asia Tenggara ya. Yang ketiga Timur Tengah dan India, yang berikutnya lain-lain ya. Jadi jarang yang ke Cina ya, mungkin Cina yang lain-lain ini ya, tapi intinya yang ke luar negeri tuh Asia Tenggara, Timur Tengah dan India ya, untuk si SMDR ini.
Dan kalau kita bandingkan ya kinerja kuartal 2 dan kuartal 1 ya, itu mengalami kenaikan ya. Kalau tadi kan dari Januari sampai Juni profitnya tuh turun 56% tadi ya kalau dibandingkan Januari Juni 2023. Tapi kalau kita bandingkan kuartal 2 2024 versus kuartal 1 2024 itu ada kenaikan sekitar 47 miliar ya, 47 miliar nih. Berarti sekitar 30% lah naiknya ya dibandingkan kinerja kuartal 1 ya. Tapi kalau kuartal 2 2024 versus kuartal 2 2023 ya turun ya. Turun cukup dalam ya, 365 miliar menjadi 208 miliar ya. Oke, lalu kalau kita lihat ya Containerized Freight Index ya, ini biasanya yang ke datanya dari pelabuhan-pelabuhan Cina aja ya. Itu sebenarnya mengalami kenaikan cukup tajam ya sejak akhir 2023 ya sampai sekarang tuh mengalami kenaikan ya. Kalau dari Baltic Dry Index ya, Baltic Dry Index tuh biasanya yang fokus ke dry bulk commodity ya. Jadi kalau batu bara gitu ya, mungkin grains itu juga masuknya ke sini ya, dry index itu ya. Dan dia itu lebih worldwide ya. Kalau kita lihat di websitenya nih ya, bisa teman-teman di balticexchange.com, itu dia ngumpulin data dari banyak port ya. Jadi hampir seluruh dunia nih masuk ke Baltic Dry Index ya. Nah kalau Baltic Dry Index sendiri sebenarnya sideways ya, naik turun di sekitar situ aja nih bukan harga ya, dry indexnya ya. Jadi berbeda dengan yang dari pelabuhan-pelabuhan Cina ini ya, yang mengalami kenaikan cukup tinggi ya. Tapi kalau kita lihat kayaknya SMDR ini ya, polanya ya seperti kayaknya lebih mengikuti Baltic Dry Index ini ya, karena kan kenaikan di tahun 2024 ini tidak tajam tadi ya, malah dia profitnya kan turun 56% ya kalau dari Januari sampai Juninya gitu ya. Jika teman-teman ada yang punya pendapat berbeda silahkan tuliskan di kolom komen ya. Karena kalau saya lihat indeks ini sih kayaknya kalau Containerized Freight Index ini kan yang di port Cina itu naiknya cukup tajam ya. Kalau kinerja SMDR ngikutin ini, harusnya kinerja SMDR di 2024 tuh jauh lebih bagus ya daripada 2023, tapi kan kenyataannya enggak gitu ya. Oke, itu mengenai indeks. Sekarang kita masuk ke rasio PER dari SMDR ya. Bisa lihat sini rata-rata PER 5 tahun dari SMDR tuh di 4,53 dan saat ini dia dipegangkan sekitar di 7,08 ya. Jadi dia over value ini berdasarkan historis PER 5 tahun terakhir. Bagaimana dengan PBV-nya? Kalau PBV-nya agak berbeda ya, karena PBV-nya rata-rata 5 tahun terakhir di 0,78 dan saat ini dia dipegangkan di sekitar 0,66. Jadi sedikit under value ya berdasarkan historis PBV-nya. Dengan book value saat ini di 485,26, sehingga kalau kita asumsikan ya harga wajar SMDR itu adalah ketika PBV-nya 0,78, maka harga wajar ada di 378,5 ya. Dan harga saham SMDR ya di 2 Agustus hari Jumat kemarin closing di 322 ya, sehingga masih ada margin of safety lumayan lah, 17,5%. Dan ini komparasi dengan beberapa emiten lainnya ya, yang bergerak di perkapalan ya, yang TPMA dan PSSI ini sebenarnya masuk ke sektor energi ya, sektor energi, sedangkan yang lainnya itu masuknya ke transportation and logistik ya. Di mana di sini Nelly belum rilis laporan keuangan kuartal 2-nya ya, jadi masih pakai data kuartal 1 yang disetahunkan. Bisa dilihat sini SMDR 45,08 ya, earning per share di sini paling besar adalah TPMA ya 129,84. Untuk PER SMDR 7,14 ya, tidak terlalu tinggi ya, sedang-sedang aja 7,14 walaupun dia bukan yang paling rendah. Di sini ada HISE yang paling rendah ya. TPMA juga lebih rendah, Nelly juga lebih rendah gitu ya. Untuk PBV ini Samudra yang paling rendah ya, 0,46 ya, dibandingkan teman-teman yang lain. Di situ ada terendah kedua siapa nih? HISE ya 0,8 ya. Yang paling tinggi adalah Temas nih ya 3,41. Dimana untuk ROE SMDR bisa dibilang paling kecil ya. Ya nggak sih? Ya paling kecil lah dia, 6,41% aja ya. Dimana di sini Nelly yang paling besar 25, Temas juga 20-an, TPMA juga 20-an gitu ya. Untuk DR sendiri SMDR ini yang paling besar nih ya, 0,76 ya. Dimana sini paling rendah adalah Nelly ya. Jadi kalau dilihat secara rasio memang ya ROE-nya paling kecil ya, PER-nya
bukan yang paling kecil ya, PBV-nya paling kecil sih ya. Tapi ROE-nya kecil banget sih nih, 6,41 gitu ya. Nah, tapi ya memang dividennya lumayan lah kalau SMDR ya, rutin bagi dividennya. Nah, teman-teman sendiri bagaimana nih? Apakah SMDR adalah favorit teman-teman ya di sektor perkapalan ini, atau punya jagoan lain ya, misalnya HAIS gitu ya, atau PSSI ya? Silahkan tuliskan jagoan teman-teman apa tuh ya di kolom komen ya. Oke, ini adalah chart weekly dari SMDR ya, dimana all time high-nya itu di tahun 2022 ya, di sekitar 800-an ya, mungkin di 810 ya. Dan saat ini ya, dia closing kan di 322. Nah, tadi kan saya bilang ya, kita lihat efek berita yang keluar bertubi-tubi ya. Dia kan mulai keluar bertubi-tubi itu tanggal 26 ya. Di 27 Juni juga dalam satu hari keluar 3 berita gitu ya. Nah, kita tarik lah nih 27 Juni di sini dia ya. Lalu berita terakhir itu kan yang berurutan ya, di 3-4 Juli dia, 3 Juli dan 4 Juli itu keluar berita yang sebenarnya sama ya, dengan judul yang berbeda gitu ya. Jadi kalau kita lihat tuh ya, efeknya apa ya? Nah, dari 27 Juni sampai 4 Juli itu dia naik ya kan. Ya, apakah berita itu dikeluarkan agar menarik minat para investor untuk beli gitu ya, ya pertama dinaikin dulu nih ya. Terus mulailah mungkin retail masuk di sini ya, masuk baca berita kayak positif nih, bagus nih ya. Ya, diturunin dikit, selalu dinaikin dikit lagi ya biar makin seneng mungkin ya. Terus baru diambrukin lagi, bret ya, ambruk lagi nih ya, hampir ini sempat balik ke harga di 27 Juni itu tadi ya, ketika berita-berita itu mulai keluar gitu ya. Jadi ya mungkin nih permainan ya, memang cara-cara untuk menaikkan harga saham dikeluarin berita-berita bagus lah gitu ya. Mungkin lah, saya nggak tahu ya, mungkin teman-teman yang ahli bandarbologi lebih tahu lah ya. Tapi kalau saya cari-cari korelasinya seperti itu ya, ketika berita positif itu keluar bertubi-tubi, ternyata harga sahamnya memang naik gitu ya. Walaupun akhirnya nanti ini ambruknya cukup cepet nih ya, dalam 2 minggu mungkin ya. Jadi apakah teman-teman ada yang ngambil di pucuk sini ya, di 370, 380 ya? Nah, silakan juga tuliskan experience teman-teman ya. Atau malah ada yang cuan tuh ya, di antara 27 Juni sampai 4 Juli itu ya, ada yang cuan ya, mengambil kesempatan untuk trading singkat ya. Silakan juga tuliskan pengalaman teman-teman di kolom komennya. Tapi intinya saat ini dia turun cukup dalam ya, walaupun sekarang sudah agak reda nih ya penjualannya, karena volume juga mengecil ya. Bisa lihat sini ya, 3 hari terakhir volume mengecil. Oke, sekarang kita lihat ya support dan resistennya, di mana di sini ada support ya di antara 316 sampai dengan 312 ya. Jika support ini jebol, berarti support selanjutnya ada di 300 ya. Kalau 300 jebol ya, hati-hati aja, dia bisa balik lagi ke sini ya, sekitar berapa tuh, 270, 275 ya. Sedangkan resistennya adalah di 350 dan resisten selanjutnya di 390 ya. Jadi jika teman-teman ingin trading singkat atau swing ya, kalau entry sekarang ya silakan ditentukan stop lossnya ya, apakah di 316, 312 ya, atau malah di 300. Nah, tergantung teman-teman siap menanggung kerugian berapa persen lah gitu ya. Dengan rewardnya bisa sampai 350, atau bahkan teman-teman pasang target di 390 ya. Silakan diperhitungkan risk and rewardnya. Oke, secara EMA dia ya karena turun cukup dalam nih ya. Tadinya kan dia sudah uptrend ya, secara long term juga sudah uptrend, tapi turun cukup tajam, sehingga secara long term dia sekarang udah closing di bawah EMA 200 ya. Jadi downtrend lah ini ya. Secara short term ya downtrend juga nih ya, lebih downtrend lagi ya secara short term. Tapi yang bisa jadi perhatikan ya di sini ya, dia hari Jumat kemarin turun cukup banyak ini ya harga sahamnya, tapi volumenya mengecil ya. Nah, apakah ini tanda-tanda tekanan jualnya sudah berkurang gitu ya? Nah, bisa dipantau lah ya, apakah dia rebound sesaat dulu ya ke hampir ke sekitar 350-an gitu ya, atau 340 baru dia nanti turun lagi ya. Mungkin saja seperti itu ya, atau malah dia nanti jebolin sampai ke 300 duluan ya. Nama juga di saham nggak ada yang pasti ya, semuanya serba probabilitas. Makanya kalau mau trading ya, trading singkat atau swing trading ya, teman-teman harus disiplin untuk menetapkan stop lossnya dulu ya, dan menentukan juga target profitnya, biar nanti nggak kebingungan ketika waduh harga sahamnya turun nih, gue mesti ngapain nih. Nah, kalau udah punya rencana kan lebih enak gitu ya, dan kalau punya rencana ya harus dieksekusi gitu ya. Jangan nggak dieksekusi, ntar kalau udah jebol support ini bisa turun lebih dalam lagi ntar ya, ke 270 mungkin ya. Oke, itu adalah chart, secara chart ya. Sekarang kita
lihat earning per share dari SMDR ya, di mana di kuartal satunya earning per share itu 985 ya. Dan di kuartal 2-nya naik ya earning per share 12,69 ya. Jadi kalau kita asumsikan kinerjanya ini kinerja kuartal 3 dan kuartal 4 sama seperti kuartal 1 dan kuartal 2, maka ya ini kita kalikan 2 ya, dapatlah tuh 45,06 ya. Jadi kalau earning per share-nya sampai akhir tahun itu 45,06, dan jika dividen payout ratio-nya 23% ya, sama seperti tahun lalu itu ya 23%, maka potensi dividennya adalah 10,36 rupiah ya. Dan kalau kita bagi dengan harga saham saat ini 322, maka potensi dividennya hanya 3,21% ya. Tapi kalau kita sedikit optimis ya, jika asumsi 45 rupiah ini ya meleset, tapi meleset positif ya, maksudnya ternyata melebihi 30% gitu ya, naik 30% lah dibanding 45 rupiah ini, maka earning per share kira-kira 58,57 gitu ya. Dan kalau kita kalikan DPR-nya nih ya, dividen payout ratio 23%, maka potensi dividen secara rupiah adalah 13,4 rupiah. Kalau kita bagi 322 harga saham saat ini, maka potensi dividen yield-nya 4,18 ya. Ya nggak terlalu besar tapi lumayan ya, berarti sekitar antara 3 sampai 4% ya. Kecuali nanti kalau kuartal 3 dan kuartal 4-nya ternyata performance-nya meningkat lebih tajam lagi ya, siapa tahu ya kan, naik 100% gitu ya. Siapa tahu, nggak ada yang tahu ya. Mungkin dividen yield-nya akan lebih besar lagi. Tapi saat ini ya kira-kira seperti itulah ya, di antara 3 sampai 4% ya potensi dividen yield-nya. Dan ya dia di Kumdet tanggal 7 Agustus ya, dia akan bagi dividen interim ya 2 rupiah ya. Nah kalau tahun lalu kan dividen interimnya 4 rupiah ya. Bahkan 2 tahun lalu sampai 10 rupiah nih dividen interimnya. Dan di tahun ini hanya 2 rupiah saja nih ya, dengan Kumdet di 7 Agustus ya. 2 rupiah bagi 32 berapa ya? Dikit lah ya, nggak sampai 1% mungkin ya. Ya ini karena dividen interim ya. Tapi teman-teman perlu perhatikan juga ya, dan bisa kelihatan juga ya tanda-tandanya, karena kan dividen interim tahun lalu tuh ya 4 rupiah ya. Nah sekarang 2 rupiah, berarti kan turunnya 50% ya dividen interimnya. Jadi jangan terlalu berharap juga nanti dividen finalnya besar lah. Kira-kira ya seburuk-buruknya berarti turun 50% juga ya dividen finalnya dibandingkan tahun lalu ya. Dimana laba 2023 lalu kan dividen finalnya baru dibagi tuh ya bulan Juli kemarin sebesar 12 rupiah gitu ya. Ya mungkin nanti dividen final di tahun 2025 ya bisa jadi cuma 6 rupiah gitu ya. Nah itu silakan teman-teman kira-kira aja lah ya. Maksudnya jangan terlalu high expectation lah untuk saat ini ya. Kecuali nanti di kuartal 3-nya kinerja SMDR melonjak tajam gitu ya. Nah bolehlah naikin ekspektasi dividen lebih besar lah gitu. Oke, itu saja informasi dari saya. Bagaimana menurut teman-teman, apakah SMDR ini menarik atau mendingan beli emiten perkapalan lainnya ya, misalnya ada PSSI, HIS ya, atau mungkin TPMA dan lain-lain? Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komen. Dan sekali lagi, jika dirasakan video-video di channel ini bermanfaat, saya minta tolong untuk like, comment, and share-nya, dan jangan di skip ya kalau ada iklan kalau bisa. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam jelata sukses.